Bismillahirrahmanirrahim. Wa min afatil lisan. Sebahagian dari penyakit lidah itu an-namimatu, namimah. Nah, namimah. Apa itu namimah? Ngadu domba kan? Cuma. Kalau bahasa Aceh cuma. Wahia naklu kalamin nasi ba'dihim ila ba'din. Dianya namimah itu memindahkan kalam manusia. Manusia sebahagian mereka manusia kepada sebahagian yang lain. Ini suka ngadu-ngadu nih. Ucapan sini bawa ke sono, ucapan sono bawa ke sini. Akhirnya orang berantem. Itulah namimah. Nah, yaksudu bermaksud ia dengan demikian memindahkan kala manusia al-ifsada akan berbuat kerusakan wal fitnata bainahum dan akan memfitnah antara mereka supaya mereka terjadi adu domba berantem. Suami istri jadi berantem, dua keluarga jadi rusak, paman ponakan jadi berantakan kan dan seterusnya. Itulah namanya namimah. Qala Allah Ta'ala berkata oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wala tuti' kullahallafin mahin. Janganlah engkau taat akan setiap orang yang halaf, yang banyak bersumpah. Mahin lagi yang terhina. Wala tuti' kullahallafin mahin. Janganlah engkau patuh kepada setiap orang yang banyak bersumpah, yang orang itu hina. Hammadin ya. Hammadin yang suka menggosip. Hammad ini menggosip kan? Wailul likulli humadzatil lumadah. Yang suka menggosip masyain. Lagi yang suka berjalan binamim. Nah, berjalan binamim maknanya berjalan dengan mengadu domba. Ini dalil tentang haram mengadu domba. Qala alaihi salatu wasalam Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qattatun. Tidak masuk ke dalam sorga oleh qattat. Apa makna qattat? Wahwan namam. Dianya qattat itu namam. Orang yang suka mengadu domba. Itu bisa kita bayangkan kan mengadu domba itu bisa merusak hubungan orang yang baik. Nah, kadang hubungan dua desa bahkan dua negara kan bahkan bisa perang gara-gara namimah. Kalau sekarang ya namimah lewat media berita-berita yang disebarkan hoax. Wa qala alaihi salatu wasalam Nabi bersabda syiraru ibadillahil masya'una bin namimah. Bermula paling buruknya hamba-hamba Allah itu al-masya'un. Orang yang mereka berjalan dengan namimah. Berjalan dengan tujuan mengadu domba. Al-mufarriquna bainal ahibbah yang suka memisahkan, membuat cerai-berai antara para kekasih, orang-orang yang saling mencintai dibuat rusak oleh dia. Nah, itulah hamba Allah paling jahat, paling buruk. Qala alaihi salatu wassalam innan namimata wal hiqda finnar. Sesungguhnya namimah mengadu domba wal hiqda kedengkian, hiqda dendam ya. Hiqid ya, dendam. Finnar itu dalam neraka. Ini kan namimah dalam neraka. Nih. Sebenarnya namimah kan nggak ada masalah dia. Yang bermasalah pelakunya. Jadi mafhumnya di sini sungguhnya namimah. Maknanya orangnya. Wal hiqda. Hikit. Orang yang hikit. Hikit itu bukan hasad. Kalau hasad iri. Hikit itu dendam kusuman. Suka dendam. Susah untuk memaafkan. Sungguhnya namimah dan hikit itu dalam neraka. La yajtami'ani. Itu tidak akan bertemu keduanya dalam hati muslim. Enggak mungkin si muslim itu dia suka ngegosip, apa namanya? Suka ngadu domba sekaligus orangnya tuh pendendam. Tapi banyak sekarang muslim ya. Kamu gosip yang suka mengadu domba, pendendam juga. Kan banyak banget terjadi pembunuhan karena dendam kusuman. Sama-sama jahat Ustaz. Kalau kita lihat dalilnya kan sama-sama jahat. Makan daging. Susah dibandingkan kalau dosa. Semua dosa besar. Nah ini. Waqala alaihi salatu wassalam Nabi berkata, "Laisa minni zuhikdin." Bukanlah dari golonganku. Ini Nabi menafikan, enggak termasuk umat Nabi. Laisa minni, bukan dari golonganku kata Nabi. Itu zuhikdin, orang yang pendendam. Wala namimatin, orang yang zunamimah, orang yang itu tadi. Apa namanya tadi?
yang mengadu domba. Wala kahanatin, orang yang zu kahanah, bukanlah dari golonganku. Zu hikdin, orang yang pendendam. Wala namimatin, orang yang suka menyebar, mengadu domba. Kahanatin, orang yang, ini semua kita atas kepada hikdin. Zu kahanah, orang yang memiliki perdukunan. Maknanya suka kedukun barangkali ya, suka kedukun. Wala ana minhu, tidaklah saya itu darinya. Dia bukan dari saya bukan darinya. Kan? Berarti kan Nabi berlepas diri. Ya, orang yang suka percaya kepada praktek perdukunan. Summatala. Kemudian Nabi membaca walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat. Bermula orang-orang yang mereka menyakiti akan mukmin dan mukminat bighairi maktasabu, dengan bukan apa yang mereka lakukan. Artinya mereka menyakiti orang beriman, laki-laki perempuan dengan tanpa alasan. Bighairi maktasabu, dengan tidak, dengan bukan dengan perbuatan mereka. Dengan bukan apa yang mereka perbuat. Mereka sebenarnya tidak bersalah, tapi mereka disakiti kan? Nah, itu mananya mereka disakiti bighairi maktasabu, dengan bukan apa yang mereka lakukan. Mereka mananya orang bari, terlepas tapi disakiti. Faqadih tamalu buhtanan wa ismam mubina. Maka sungguh telah membawa oleh mereka. Mereka orang-orang yang menyakiti tadi. Ihtamalu. Maka sungguh telah menanggung oleh mereka. Telah memanggul. Ihtamalu, memanggul oleh mereka ke pundaknya. Buhtanan. Buhtanan tuduhan. Ya. Wa ismam mubina, dan dosa yang nyata. Nah itu. Jadi buhtan itu apa namanya? Kayak menuduh itu. Orang tidak berbuat salah. Kita bilang dia bersalah. Itu namanya buhtan. Faqad tahu buhtanan. Engkau telah menuduhnya. Itu lebih parah. Jadi kan mereka menyakiti orang-orang beriman yang orang beriman itu tidak bersalah. Faqadih tamalu. Berarti mereka sudah membebankan kepada diri mereka. Mereka telah memanggul satu buhtan dan dosa yang besar. Dosa yang nyata. Nah, ini saya juga nggak bisa mencerah panjang lebar. Harus kembali ke tafsirnya. Nah, tapi ini ngeri ini. Qala ba'dzus salafis salih. Berkata oleh sebagian salafus saleh rahimahumullah. La yakunun namamu illa walada zina. Ini ngeri. Nah, tidak adalah pengadu domba kecuali anak zina. Nah, ini kata sebagian salafus saleh, tapi bukan dalil kan. Gak boleh juga kita nuduh. Ketika kita melihat orang yang suka mengadu domba, kita bilang ini anak zina. Gak boleh. Karena ini bukan dalil nih. Cuma mungkin nih pengalaman pribadi masing-masing kan. Bahkan ucapan seorang sahabat aja bukan dalil kan dalam usul. Dalam usul ucapan wahidun minas sahab min ashabi Rasulillah laisa bihujjah. Artinya beliau pengen bilang kalau mengadu domba itu bahaya. Wa min aqbahi anwa'in namimati wa afshahiha wa afhashiha maka naminha ila salatini wal wulati wa nahwihim. Dan sebahagian dari yang paling buruk dari kelompok-kelompok mengadu domba dan paling kejinya mengadu domba itu. Jadi mengadu domba itu banyak jenisnya. Ada jenis atau no paling jelek ini yaitu makana. Itu sesuatu yang ada ianya sesuatu minha darinya namimah ila solatin kepada penguasa-penguasa walulat ulat kepada wali-wali dan seumpama mereka dari orang-orang yang memiliki jabatan. Ini sebelum saya baca saya jelaskan dulu. Misalkan begini, kita nggak suka kepada seseorang kan? Nah, kita pengen melenyapkannya. Kadang kalau kita pengen melenyapkan sendiri kan nggak mampu. Kita adukan nih kepada penguasa. Oh ini dia nih begini-begini nih. Ini penjahat nih. Atau kita adukan ke polisi. Atau kita adukan kepada siapapun orang-orang yang punya power. Punya pangkat. Sehingga dia akan dilenyapkan oleh penguasa. Ini bahaya banget nih. Ini paling paling besar dosanya. Pura bahasa menyikampung cuma. Cuma kan. Nah, cuma bahaya tak. Kadang nah kasus pribadi, nah masalah pribadi. Kan ada tuduh kok juga salah segala macam. Sehingga dia adu, masya Allah. Nah, saya juga nggak tahu itu alasan salah kenapa Ustaz. Makanya ini jangan jadi pedoman ini. Nah,
Sebahagian yang paling buruk dari kelompok-kelompok namimah dan paling kejinya itu mah yang ada ianya mah darinya namimah kepada penguasa dan kepada para wali. Ulat ini wali penguasa juga, penguasa yang di bawah dari sultan ya, kayak gubernur gitu. Wanawihim dan seumpama mereka. Waktu sama si ayata dinamakan akan dianya namimah yang model ini si ayah namanya, si ayah. Itu ada nama khusus dia. Si ayah maknanya mengadukan hal kepada penguasa agar penguasa menangkap seseorang yang menjadi musuh kita. Nah, yaqsudu biha sahibuha ighra al-wali bi idza'i man sa'a bihi ilaih. Yaqsudu biha bermaksud dengannya namimah tadi bermaksud dengannya namimah oleh pelakunya namimah ighra akan memprovokasi seorang wali. Ighra memprovokasi atau mendorong seorang wali, seorang penguasa biidza iman untuk menyakiti orang-orang sa'a yang berusaha ia, yang melaporkan ia dengannya orang ilahi kepadanya wali. Nah, itu. Jadi tujuan kenapa namimah model ini berat? Karena tujuan dia mengadu kepada seorang raja agar raja menangkapnya menyakiti orang yang kita lapor. Nah, itu. Jadi gosip seperti ini disebut si ayah. Ini kembali ke sang ayah juga boleh. Bermaksudnya seorang dengannya sang ayah ini. Bermaksud dengannya sang ayah oleh pemiliknya sang ayah, oleh pelakunya. Iqra al-wali. Mendorong seorang wali, penguasa, bi'iza iman. Untuk menyakiti orang. Sa'a yang melaporkan ia dengannya orang kepadanya wali. Agar dia ditangkap. Atau nah, bi'akhdi malihi. Mendorong wali untuk mengambil hartanya si fulan. Wajal bisyarilahu dan untuk mendatangkan keburukan baginya si fulan. Jadi alasannya macam-macam kan. Ketika kita mengadu seseorang yang kita nggak suka, ketika ditangkap, dipukul, diambil hartanya, dipalak, macam-macam lah. Nah, yang penting itu paling jahat. Wa ismuha azim. Dosanya itu sangat besar. Mudha'afun ala ismin namimatil lati takunu baina amatin nas. Dosanya itu sangat besar. Mudha'afun itu berlipat-lipat dibanding dosa namimah. Namimah yang ada ianya namimah antara umum manusia. Ada juga yang namimah biasa kan. Biasalah ibu-ibu lapor sana lapor sini kan. Itu bahayanya tidak terlalu masalah. Kalau ini fatal nih. Nah itu cari muka namanya. Nah, cari muka Ustaz kan. Tapi bisa juga namimah kalau kita menceritakan tentang dia karyawan itu begini 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 dia suka tidur kalau kerja nggak baik. Kalau saya mah nggak pernah tidur kan gitu. Itu namimah juga. Namimah. Jadi namimah itu biasanya dilakukan oleh penjilat. Ya. Masya Allah. Nah, kita lanjutkan ya. Wa min afatil lisani syatmul muslim. Dan sebahagian dari penyakit lidah itu syatmul muslim. Apa arti syatmu? Mencela. Mencela si muslim. Wasabbuhu, mencacinya. Jadi mencela dan mencaci kan mirip-mirip Ustaz. Nanti coba cari perbedaan. Syatmul muslim, mencela si muslim. Wasabbuhu, mencacinya fil wajhi, di depannya. Dan mencacinya ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sibabul mu'min fusuq. Nah, mencaci maki orang beriman itu fasik. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya itu kafir. Masya Allah. Qala alaihi salatu wasallam Nabi bersabda al mutasabbani syaitanani. Bermula dua orang yang saling mencaci maki itu setan keduanya. Masya Allah.
Dua-duanya setan. Yatahatarani yang saling yatahatarani maknanya yatajadalani yang saling berdebat keduanya. Wayatakazabani dan saling berbohong keduanya. Dia menuduh kan temannya kamu begini sebaliknya. Cobalah kita lihat orang yang sedang puasa ini siang, orang tengah mau paki macam-macam keluar dari mulutnya. Seluruh kebun binatang keluar semua kan. Caci maki. Orang yang saling mencaci maki itu ada dua setan. Yatahatarani yang saling berdebat keduanya. Nah, jadi yatahatarani, yatajadalani, saling mengeluarkan kata-kata. Wayatakadzabani saling bohong keduanya. Semua menuduh teman. Masya Allah. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, minal kabairi sabbatan. Minal kabairi sabbatan bis sabbati. Sebahagian dari dosa besar itu sabbatan, dua orang ya. Ini saya nggak paham nih. Sabbatani bis sabbah. Apa nih? Hmm. Coba kita lihat ada syarah hadisnya nggak? Apa maksudnya? Hmm. As-sabbatan. Isim fa'il bukan? Sabbatan. Ah, oh ya. Nah ini maknanya gini. Minal kabair sebahagian dari dosa besar itu sabbatani. Itu dua orang yang saling mencaci dengan cacian. Maknanya dia dicaci dan dia membalas lagi dengan cacian. Itu makna sabbatani bisabbah. Jadi kalau dalam kitab hadis maknanya begini. Apa namanya? Makna asabbatani bisabbah ayatabadala sabbah. Saling bergantian mencela ia. Au ayyarudda syakhsu syatimata bimisliha. Artinya orang yang dicela dia membalas dengan hal yang sama. Nah, itu maknanya. Minal kabair termasuk dari dosa besar itu sabbatan. Dua orang yang saling memaki bisabati dengan makian. Maknanya orang yang saling sambut menyambut membalas makian. Itu termasuk dosa juga kan. Nah, tapi mestinya kalau kita dimaki kan kita boleh membalas memaki ya. Yang nggak boleh berlebihan. Ya. Ini nggak paham juga status hadisnya. Nah, itu perlu kita kaji ulang lagi tentang hadis ini. Kan sering kita dengar ya, sombong tapi di sana bukan mencaci ya. Sombong terhadap orang sombong, nah itu sedekah katanya. Jadi kalau mencaci terhadap orang yang mencaci kita, mestinya bisa aja, mestinya boleh kan? Ya, mestinya boleh, tapi di sini nggak boleh. Hmm. Ya. Jadi perbedaan antara sabun wasyatmon ya, ini ditanya Mbak Google, bukan menurutku. Sabunnya talafut bi kalimatit tanakusin. Jadi melafatkan satu kalimat yang bisa merendahkan nilai orang lain. Itu sabun namanya. Jadi mengucapkan satu kata-kata yang bisa merendahkan orang lain. Nah, biasanya sabun itu berkaitan dengan ya bentuk badan seseorang atau keluarganya atau sifatnya. Dia mah pendek itu namanya sabun. Dia pendek, dia jelek, dia mah bukan dari keluarga baik-baik, sabun. Kalau syatmon bagaimana? Mirip-mirip juga. Syatmon talaffudu bi alfadin bazi'ah, melafatkan dengan lafat-lafat yang rendah
atau jari hati, lafaz-lafaz yang bisa melukai, menyakiti hati orang lain yang tujuannya untuk menghina. Nah, ternyata sabun itu lebih tinggi, lebih besar bahayanya. Maksudnya lebih menyakitkan sabun dari syatmon ya kalau di sini. Nah, intinya mirip-mirip lah ya, mirip-mirip. Insya Allah. Wa min afatil lisan dan sebahagian dari penyakit lidah itu sukhriyatu bil muslim. Sukhriyah. Sukhriyah itu memperolok-olok, memperolok-olok. Sukhriyah memperolok-olok si muslim wal istihza'u bihi. Istihza' juga memperolok-olok, memperolok-olok. Nah, yastahzi'u bihim kah? Nah, gimana itu Al-Baqarah? Mereka memperolok-olok Allah, Allah juga membalas olok-olokkan mereka. Sukhriyah, istihza' sama. Sebagian dari penyakit lidah itu sukhriyah, itu memperolok-olok dengan muslim wal istihza. Istihza menghina, menyepelekan, memperolok-olok si muslim. Wadhahku alaihi dan tertawa kepadanya si muslim. Istighfafan karena menganggapnya remeh. Nah, istighfafan khafa kan ringan, menganggap dia ringan, menganggap dia nggak ada nilai. Wahtikaran lahu karena menganggap dia kecil. Hakir itu kecil, sepele, hina. Istighfafan karena menyepelekannya, wahtikaran karena menghinakan bagi. Maknanya kita mengolok-olok dia, apa ya bahasa kita bahasa Indonesia. Kayak merendahkan kita melihat seseorang pakaiannya jelek, misalkan compang-camping ya. Nah, kemudian kita menyepelekannya. Ini sering ini dalam dalam apa namanya drama Korea nih yang lewat-lewat di VT TikTok itu menggambarkan tentang sukhriya. Seseorang dihormati karena uangnya, karena pangkatnya kan. Begitu dia kelihatan rendah langsung dihina misalkan. Nah, itulah sukhriya. Ngolok-ngolok, menyepelekan, tertawa kepadanya saudara karena menganggapnya sepele, menganggapnya hina. Kalau Allah Ta'ala, Allah menyatakan, Ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah memperolok-olok oleh satu kaum terhadap kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhu. Barangkali saja bahwa adalah mereka itu lebih baik dari mereka. Barangkali saja adalah mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-ngolok. Kan bisa aja kan? Jangan semuanya kita ukur dari zahir. Wala nisaun min nisain. Jangan pula memperolok-olok oleh para wanita terhadap wanita yang lain. Asa ayyakunna. Barangkali saja bahwa adalah mereka yang diolok-olok itu lebih baik minhunna dari mereka yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusahu. Wala talmizu anfusakum dan janganlah kamu melumazahkan akan diri mereka. Gimana kita artikan talmizu? Talmizu maknanya gini, nuduh orang lain, cuma enggak dengan cara langsung. At-ta'nu fi syakhsin bi tariqatin ghairi mubasyarah. Kita menuduh orang lain, menusuk orang lain bahasa kita ya, talmizu. Menusuk orang lain enggak dengan cara langsung, bukan nusuk pakai pisau. Maknanya kita tusuk dia dengan ucapan kita. Kita sakiti dia dengan ucapan kita. Namanya talmizu, lumazah. Bahasa kita menggosip juga. Wailun likulli humazatil lumazah. Lumazah itu dari talmizu. Wala talmizu. Janganlah kamu menggosip, menggibah akan diri kamu. Insya Allah. Ini kita baru tahu makna perbedaannya. Harus ngaji kitab Furukul Lugawiyah ini. Harus kita hamparkan di sini baru kita lihat kan. Nah, emang semua bahasa Arab itu walaupun muradif nggak ada yang muradif 100%. Pasti ada perbedaan sedikit di sana sini mesti ada. Nah, cuma untuk menguasai semuanya itu susah. Nah, itu. Jadi kita artikan menggosip dulu sementara. Wala talmidu, janganlah kamu menggosip akan diri-diri kamu.
Wala tanabadu bil alqab. Janganlah kalian saling menyematkan bil alqab dengan lakap-lakap, dengan gelar-gelar. Jangan kita menyematkan. Kita tanabadu itu saling melemparkan dengan lakap-lakap. Jangan saling kita memanggil saudara kita dengan gelar-gelar yang dia nggak menyukainya. Nah, bi'salismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk nama itu kefasikan sesudah iman. Faman lam yatub, barang siapa yang tidak bertaubat ia faulaika humul zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sayang dalam kitab ini beliau nggak mensyarah ayatnya. Ayatnya nggak disyarah, beliau baca secara umum. Qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, bihasabi mri'in minasyari. Cukup bagi seseorang dari keburukan. Ayah kira akhahul muslim, bahwa menghina ia akan saudaranya yang muslim. Jadi bihasabi mri'in, ini bi diadah biasa kan, di hasbi sering kan. Jadi hasbi jadi mubtada, khabarnya ayah kira. Bihasbi mri'in, bermula cukup bagi seseorang dari keburukan, ayah kira bahwa menghina ia akan saudaranya ya, menghina orang lain, menyepelekan. Yah kira merendahkan. Ya biarin penampilannya norak, tapi nggak usah diomongin kan. Nggak usah diomongin. Kalau teman kita ya nggak apa-apa kita nasehatin. Jangan ngomongin di belakang, nasehatin, bilang ganti nih. Ganti pakaian. Ceritanya ini kan ngomongin di belakang. Allah Akbar. Ini kita berhenti di titik tiga ini ya. Wa min afatil lisan, sebahagian dari penyakit lidah itu yaminul fajirah, sumpah, sumpah fajirah. Yaminul fajirah, sumpah yang palsu. Kalau kita artikan, sebenarnya sumpah fajirah bukan sumpah palsu. Yaminul fajirah, sumpah, sumpah yang jahat, sumpah yang digunakan untuk mengambil hak orang lain. Namanya yaminul fajirah. Atau dalam bahasa lain yaminul ghamus ya. Sumpah yang menenggelamkan, karena menenggelamkan pelakunya dalam neraka, menenggelamkan pelakunya dalam dosa. Ini nggak usah kita artikan. Sebagian dari penyakit lidah itu yaminul fajirah. Fajirah itu sumpah palsu. Dia bersumpah untuk mengambil hak orang. Wasyahadatu zur, dan kesaksian palsu. Kesaksian palsu juga sama. Wala'nu, melaknat orang lain. Wa qauluka lil muslim ya kafir. Dan ucapanmu bagi si muslim ya kafir. Ini penyakit lidah. Maknanya ini semuanya dilakukan oleh lidah. Wal qat'u bisyahadati ala ahadin min ahli al-qiblati bi kufrin aw bid'atin aw fisqin. Qat'u, sebahagian dari penyakit lidah itu al-qat'u, memastikan. Qat'u memastikan bisyahadah dengan bersaksi kepada seseorang dari ahli kiblat dengan kafir. Dia muslim ahli kiblat, dia menghadap kiblat. Maksudnya dia masih sholat, dia ahlul kiblat, umat Nabi muslim, tapi kita pastikan, kita bersaksi bahwa dia itu kafir, sudah menjadi kafir, bahaya. Au bid'atin, atau kita bersaksi dia pelaku bid'ah, au fiskin, atau kita menyatakan dia fasik. Min duni ayyatahaqqa kadzalika yakinan. Dari ketiadaan bahwa pastilah oleh demikian nisbah yakin. Dari ketiadaan bahwa pastilah oleh demikian dalam keadaan meyakinkan. Nah ini, kita memastikan, apa namanya? Kita memastikan dengan saksi. Kita bersaksi seseorang itu dia kafir, bid'ah, fasik. Nah, bukan berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Nah, itu maknanya duna ayyatahakka kadzalika yakinan. Ini bahaya kan? Ini dilakukan oleh lidah. Wa du'a'u 'alal muslimi bisyari. Sebahagian dari penyakit lidah itu doa'u, itu mendoakan buruk. Du'a'u 'alal muslim. Mendoakan terhadap muslim dengan keburukan. Wal wa'dul kadibu. Sebahagian dari penyakit lidah itu janji yang bohong. Janji kampanye. Wal wa'dul kadibu, janji yang bohong. Wa kalamu dzil wajhaini, dan ucapan orang yang memiliki dua muka. Mana memiliki dua muka kayak namimah tadi kan. Ketemu si fulan ngomong ini, ketemu si fulan ngomong lain lagi. Kalamu dzil wajhaini. Kalam ucapan orang yang memiliki dua muka.
Wasairul kalamil qabih. Termasuk penyakit lidah yaitu semua kalam ucapan-ucapan yang jelek. Qaulul fahishu dan ucapan yang jorok. Fahish ucapan yang jorok, cabul ya bahasa kita. Fahish itu ucapan cabul. Biasanya berkaitan dengan hubungan intim. Ini nggak disukai dalam agama. Termasuk penyakit lidah itu qaulul fahishu. Ucapan yang keji. Ucapan alladzi yustahya yang dimalukan orang dengan darinya ucapan. Ucapan-ucapan yang tabu, malu untuk kita dengar. Wal mira wal jidal ini sama. Mira berdebat, jidal ya berdebat juga. Termasuk penyakit lidah al mirau wal jidal berdebat. Orang nggak ada lidah kan susah berdebat ya. Wa munaza'atun nasi fil kalam. Munaza'ah rebutan bagi manusia. Makna rebutan apa bahasa kita ya? Munaza'ah. Tarik menarik. Apa bahasa kita? Ya bahasa Aceh mana? Pupuk haba, ya pupuk haba nanti bahasa Indonesia. Pupuk haba yang kenyan. Yang bahasa Aceh no. Munaza'atun nas pupuk haba. Pupuk manusia dalam ucapannya, dalam kalamnya. Cilung kamu seleba. Putra arti yang pah. Eh, fil kalam. Ini makna beda. Munaza'ah, munaza'anat, munaza'atun nas fil kalam maknanya mujadalatu. Berdebat mereka, berseteru mereka. Bitariqatin tuaddi ila niza dengan jalan yang menyebabkan kepada perselisihan. Nah, nah itu termasuk penyakit lidah munaza'atun nas, berselisihnya manusia dalam ucapan. Ya, ngadu ngadu omongan. Pegah benar, pegah mendih, pegah benar, pegah mendih, aneh habis akhirnya berselisih. Kasratul khusumah, kasratul khusumah. Khusumah juga berselisih, banyak berselisih. Al khodu fi ma la ya'ni dan menyelam pada sesuatu yang enggak penting ya, omong kosong. Ya aku tidak tiin. Waqad warada fi dzammi jami'i dzalik dan sungguh telah datang pada mencela atau pada tercela semua yang di atas. Waqad warada sungguh telah datang pada tercela semua yang demikian itu oleh al ayatu oleh ayat-ayat wal akhbaru oleh hadis-hadis al kasiratu yang banyak asyahiratu lagi masyhur. Fa'alal mu'minin nadhiri nafsih maka wajib kepada seorang yang beriman an-nadhiri nafsi orang beriman yang memperhatikan ia bagi dirinya Al-Syafiqi orang beriman yang sayang ia ala dinihi kepada agamanya ayyakuna oleh bahwa atau itu bahwa kan alal mukmin khabar muqaddam maka sabit atas mukmin yang memperhatikan bagi dirinya Asy-Syafiqi yang sayang kepada agamanya itu bahwa ayyakuna bahwa ada ianya orang yang beriman itu kama qala sebagaimana berkata oleh Nabi alaihi salatu wasalam apa kata Nabi Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang ada ia itu beriman ia kepada Allah dan hari akhirat maka hendak berkata ia akan yang baik atau diam ia ya. Inilah jalan selamat. Nah, sedikit lagi. Udah lama ini, udah sejam setengah ngaji. Wa afatul lisani kasiratun dan bermula penyakit-penyakit lidah itu banyak banget, banyak. Cuma di sini beliau sebut beberapa saja. Waqad adal imamu dan sungguh telah menghitung oleh imam, yakni hujatul Islam minha darinya afat, darinya penyakit lidah, aisyrina afatan akan 20 penyakit. Dan sungguh telah menghitung oleh imam, siapa imam hujatul Islam minha darinya penyakit lidah, aisyrina afatan 20 penyakit. Fi kitab afatil lisan dalam kitab afatil lisan minal ihya dalam ihya. Wa asba'al kalama fi dzalik dan mengenyangkan ianya imam. Mana mengenyangkan beliau berbicara panjang lebar. Wa asba'a, wa asba'a, wa asba'a mengenyangkan. Bagaimana bahasa Indonesia mengenyangkan? Memenuhi ianya imam akan kalam, akan pembicaraan fidzalika pada demikian. Demikian berkaitan dengan penyakit lidah.
alama yaliku bijalalati qadrihi, di atas sesuatu yang layak ya dengan mulia nilainya imam. Imam Ghazali kita udah tahu kan sangat paham tentang akhlak. Nah, beliau membahas panjang lebar di sana tentang penyakit lidah. Ya. Ah, Asba'a melengkapkan juga boleh. Memenuhi oleh imam akan kalam, akan pembicaraan pada demikian penyakit lisan. Di atas ma yang layak ia dengan kemuliaan nilainya imam, wasi'ati ilmihi dan keluasan ilmunya imam. Panjang lebar di sana. Faradhiyallahu anhu, maka semoga meridai oleh Allah untuk imam. Wajadahu, membalas oleh Allah akannya imam anil Islam, terhadap Islam dan terhadap muslimin, khairan, akan kebaikan. Karena beliau banyak berjasa terhadap Islam dan kaum muslimin dengan kitab-kitab beliau, ilmu beliau. Semoga Allah meridai beliau dan membalas balasan yang baik terhadap beliau. Nah, lebih kurang begitu. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Waalaikumsalam Tungku Nurdin ya. Hanya kata titik ini orangnya. Nah, kalau mau ada begini, kasih Jimmy dengan doa kita. Masya Allah. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Hmm.